Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Ayu Silisiani Wahyu. Saat ini aku bersekolah di SMK Negeri 1 Majene dan menjabat sebagai Ketua PMRwira SMK Negeri 1 Majene. Dan di sampingku, perkenalkan namaku Nurmala, sedang bersekolah di SMK Negeri 1 Majene dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua PMRwira SMK Negeri 1 Majene. pada video edukasi kali ini, kami berdua beserta anggota PMRwira SMK Negeri 1 Majene lainnya ingin menyampaikan informasi mengenai apa saja yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan apa saja yang bisa kita lakukan atau yang perlu kita lakukan ketika bencana banjir melanda kawasan tempat kita tinggal. Berikut informasinya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bencana merupakan kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, dan kerusakan alam. Contoh bencana yang disebabkan oleh alam ialah gempa bumi, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia ialah penebangan pohon, banjir, dan konflik sosial juga termasuk loh. Nah, di antara bencana-bencana tadi, banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Dan daerah tempat kita tinggal saat ini pun masih rawan akan ancaman bencana banjir. Kita pasti tak lupa dengan kejadian banjir besar yang terjadi di Desa Peto Osang, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 10 Januari 2009 silam. Kala itu, ratusan rumah warga hanyut terbawa arus sungai. 9 orang dinyatakan meninggal dan 2 orang lainnya dinyatakan menghilang. Untuk mencegah bencana ini terjadi kembali, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan ialah membuang sampah pada tempatnya. Jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan, utamanya ke selokan ataupun ke sungai. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air, sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah ataupun menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat ketika musim hujan. Yang kedua adalah rutin membersihkan selokan yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Selain bisa mencegah banjir, kegiatan ini juga akan mencegah selokan menjadi sarang nyamuk dan tikus penyebab penyakit. Selanjutnya adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Semakin banyak pohon yang ditebang, maka resiko terjadinya banjir pun akan bertambah tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak ada pohon yang akar-akarnya bisa menyerap air, serta tanah yang menjadi tandus. Yang keempat adalah menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah untuk tempat perserapan, agar tidak kelebihan maksimum dan tidak terjadi banjir saat hujan deras. Selain dapat mencegah banjir, menanam pohon di sekitar rumah juga bisa menjadikan kawasan rumah sejuk dan rindang. Dan yang terakhir adalah berhenti membangun bangunan di tepi sungai, karena akan mempersempit area sungai. Ditambah lagi, sampah yang dihasilkan dari rumah yang berada di pinggir sungai bisa mencemari dan mengotori air sungai. Baiklah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan bersama untuk mencegah terjadinya banjir. Tapi gimana kalau banjirnya udah kejadian sebelum bisa kita cegah? Nah, berikut ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika banjir melanda kawasan tempat tinggal kita. Yang pertama, yaitu padamkan aliran listrik dan gas di rumah ketika air mulai menggenangi rumah kita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran gas dan korsleting listrik ketika meninggalkan rumah. Yang kedua yaitu, pakailah alas kaki ataupun sandal ketika berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita tidak tahu dari mana air itu datang. Air banjir mungkin membawa binatang, kotoran, dan bibit-bibit penyakit. Langkah selanjutnya yaitu, pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh genangan air. Utamakan barang-barang yang penting terlebih dahulu. Yang keempat yaitu, beritahu keluarga untuk terus memantau informasi, baik itu dari radio maupun televisi, dan bersiaplah jika ada kemungkinan untuk mengungsi. Yang kelima, jika ada himbauan mengungsi, lakukan dengan tenang dan tertib. Bawa barang-barang yang penting saja seperti surat-surat penting, tas darurat, dan lain sebagainya. Terakhir yaitu, selalu jaga pola hidup bersih dan sehat ketika berada di tenda pengungsian. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah bencana banjir dan hal apa saja yang harus kita lakukan ketika banjir melanda kawasan tempat tinggal kita. Kami, PMRwira SMK Negeri 1 Majene, salam kemanusiaan!